Guys, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan JJ Pro. Ini saya beli sama Erna, teman saya. Harganya 36.000 per lusin, bisa diplastiki satu-satu, bisa diplastiki dua-dua. Jadi Anda bisa bagikan kepada nasabah-nasabah Anda. Anda bisa bagikan kepada klien-klien, agen-agen Anda. Jadi yang saya bahas hari ini bukan maskernya lagi ya, tetapi yang saya bahas lagi, mari kita jalani asuransi di era digital ini dengan cara cekatan, mudah dan cepat secara virtual. Jadi biasanya seorang agent melakukan kegiatannya itu ialah melakukan face to face, ketemu dengan nasabah. Tapi sekarang karena kondisi ini maka tidak bisa lagi. Yang kita bisa lakukan ialah melakukan kegiatan virtual face to face. Jadi informasi ini saya dapatkan dari Ibu Dr. Dian Budiani. Terima kasih Bu Dokter, Chief Operation Officer Prudential Indonesia. Jadi sebagai catatan, ini Chief Operation Officer Update per edisi April 2020. Jadi catatan tatap muka secara virtual. Dalam kondisi seperti ini kita perlu melakukan pembatasan sosial ini. Prudential Indonesia berusaha sebaik mungkin mendukung usaha dan semangat tenaga pemasar melayani nasabah. Salah satu caranya di bulan April ini tahun 2020, Prudential meluncurkan program cekatan yang memungkinkan nasabah mendapatkan perlindungan asuransi tanpa bertemu secara langsung atau virtual dengan tenaga pemasar. Jadi di awal bulan April, Prudential meluncurkan semi virtual phase pertama, yang kemudian disempurnakan pada tanggal 10 April 2020 dengan phase kedua dengan menggunakan Proforce dan alamat email calon nasabah serta lebih praktis. Di bulan Mei 2020 kami meluncurkan fase yang ketiga yang lebih interaktif lagi. Jadi tunggu saja, Mei kan tinggal berapa hari ini, sekarang tanggal 26 Januari, Februari, Maret, April. Tinggal 4 hari lagi, 5 hari lagi, maka akan ada fase yang ketiga. Saat ini program cekatan baru berlaku untuk produk non-unit link, seperti produk tradisional PCP, Pro Critical Benefit 88, dan Pro Cinta. Info lebih lanjut mengenai hal ini bisa dibaca agensi update nomor 043 /PLA angka 4 Romawi /2020. Nantikan juga informasi lebih lanjut mengenai pengembangan case yang fase ketiga melalui agensi update. Jadi cekatan ini gunakan aplikasi Proforce dan lakukan video call. Di fase kedua ini tenaga pemasar perlu mengajukan surat pengajuan asuransi jiwa SPAJ melalui aplikasi Proforce seperti biasa dan melakukan video call dengan calon nasabah yang ingin membeli produk asuransi. Pada waktu melakukan video call, tenaga pemasar wajib menjelaskan ketentuan penting produk asuransi dan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk mengisi SPAJ. Siapkan juga screen capture saat tenaga pemasar dan calon nasabah berinteraksi melalui video call tersebut. Jadi pastikan Anda mohon izin Bapak Ibu nasabah, calon nasabah, saya mohon izin untuk screen capture interview kita ya, untuk bukti ke Prudential. Jadi jika pengajuan SPAJ dengan program cekatan ini sudah diterima oleh Prudential, maka nasabah akan menerima email dari Prudential. Jadi pastikan emailnya benar, aktif, berisi salinan SPAJ, ringkasan informasi produk dan ilustrasi. Dalam email tersebut, calon nasabah juga akan menerima instruksi cara membalas. Jadi dikasih kemudahan step by stepnya.
Jika setuju dengan penawaran dari Prudential Indonesia, ingatkan calon nasabah agar reply to all, jangan reply saja, tetapi reply to all email tersebut dengan menyertakan seluruh email yang diterima sebelumnya dari Prudential. Pastikan menulis kata-kata setuju dan melampirkan KTP yang masih berlaku berupa foto saja, foto diri memegang KTP, foto berdiri saat memegang KTP perlu, kemudian sambil memegang kertas yang bertuliskan Prudential, tanggal, bulan, tahun, jadi 2 angka tanggal, 2 angka bulan, 4 angka tahun. Kemudian di bawahnya tulis nama calon nasabah, di bawahnya nomor KTP calon nasabah. Mungkin akan terlihat merepotkan, namun hal ini perlu dilakukan agar pengajuan SPAC melalui program cekatan ini memenuhi aturan yang berlaku sehingga bisa segera diterbitkan menjadi polis tanpa menjadi pending. Jadi kalau kita melihat bahwa ini kesempatan baik, pasti kita tidak akan berpikir ini repot, ini ribet, tetapi ini peluang kesempatan baik untuk kita bisa membantu nasabah mendapatkan proteksi yang dibutuhkan, baik proteksi jiwa maupun proteksi mengenai sakit kritis sampai usia 88 tahun. Jadi bagaimana supaya SPAC ini tidak pending? Sampai 19 April ini, SPAC yang sudah masuk 75% yang menggunakan program cekatan masih proses pending. Salah satu sebabnya mengapa? Karena nggak nerima KTP. Jadi pada saat dikirimkan KTP-nya nggak dilampirkan. Foto calon nasabah tidak dilampirkan juga, atau tidak jelas, atau kabur, atau blur KTP-nya, foto nasabahnya yang megang KTP, maupun foto selfie-nya nggak jelas, ataupun tulisannya yang ditulis Prudential 2 angka tanggal, 2 angka bulan, dan 4 angka tahun, kemudian nama calon nasabah dan nomor NIK-nya terlalu tipis. Jadi sebaiknya ditulis dengan spidol. Jadi nggak perlu spidol whiteboard yang besar, spidol marker yang kecil itu juga boleh, yang untuk gambar waktu kita SD itu juga boleh, asal yang penting jelas. Kalau ditulis dengan ballpoint relatif tidak terbaca, tidak terekam oleh kamera, khususnya kalau kameranya juga kurang bagus sehingga, atau tidak tepat ngambilnya sehingga gambarnya jadi blur. Jadi, dan email balasannya tidak dari alamat email yang terdaftar. Jadi misalnya emailnya A yang diterima, Prudential kirimkan ke email A, maka nasabahnya kirim pakai email B, maka itu tidak diakui. Akibatnya SPAC tersebut menjadi proses dan menjadi pending dan tidak dapat diproses. Pastikan 4 hal sudah dilakukan untuk mencegah pending. Screen capture video call harus memuat wajah tenaga pemasar dan calon nasabah dalam satu foto yang sama, bukan editan. Yang kedua, salinan KTP calon nasabah yang dikirim melalui email memiliki kualitas gambar yang baik dan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Foto selfie nasabah yang memegang KTP, memegang tulisan Prudential tadi, kualitasnya juga harus baik dan dari email yang terdaftar yang dikirimkan oleh Prudential, dikirim juga secara emailnya tersebut secara reply to all. Jadi reply to all dari email yang terdaftar, bukan dari email yang lain. Dan ada tulisan setuju, sehingga proses ini langsung jadi proses issued. Kami harap kualitas pengajuan SPAC melalui program cekatan segera membaik. Tenaga pemasar perlu memperhatikan hal-hal teknis di atas. Mari sukses bersama. Jadi tips untuk tenaga pemasar, pastikan format email dan dokumen yang dikirim sesuai ketentuan dari Prudential Indonesia. Lihat agency update-nya agar pasti diterima sistem Prudential Indonesia. Berikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sekali saja, jadi tidak perlu berulang. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. God bless you all, bye.